ada di rumah, yang ada dimanapun. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menemani kalian semua di podcast Batik, bahas politik jadi lebih menarik. Bersama saya, Daiman Lukita Hakim, sebagai host dari podcast pada hari ini. Dan untuk supaya tidak tegang nih teman-teman semua yang ada di rumah dan yang ada di belakang layar, mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya saya bilang Batik, teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di ruangan ini bisa berteriak bahas politik jadi lebih menarik, oke? Oke. Podcast Batik Bahas politik jadi lebih menarik. Oke, tepuk tangan. Oke, teman-teman, sobat Batik semuanya, seperti judul dari podcastnya yaitu adalah Batik Bahas Politik. Untuk selama beberapa menit ke depan kita akan membahas mengenai politik pastinya. Dan untuk itu tema podcast kita pada hari ini yaitu adalah politik di mata anak muda. Nah, sebelum itu seperti dengan temanya, sesuai dengan temanya yaitu adalah anak muda, kita telah mengundang salah satu narasumber yang mana beliau ini merupakan seorang anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pakuan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Departemen. Siapa lagi kalau bukan Guntur Mandala Putra. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, Kak Guntur, sebelum kita berbincang-bincang lebih dalam, mungkin Kak Guntur bisa sapa sobat Batik yang ada di rumah. Kameranya di situ, boleh? Kak Guntur pengen bilang apa untuk sobat Batik yang ada di rumah? Halo, saya Guntur Mandala Putra. Saya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya. Oke, cukup Kak? Cukup. Oke, terima kasih sebelumnya atas kehadiran dan kesempatannya untuk bisa hadir di podcast Batik pada siang hari ini. Makasih juga sama teman-teman Batik, ya podcast Batik udah ngundang saya juga. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Selanjutnya, kita juga tidak hanya mengundang satu narasumber saja, tapi kita juga telah mengundang narasumber lainnya. Beliau adalah seorang dosen komunikasi politik di Universitas Pakuan, yang mana beliau ini sekarang masih menjadi bagian dari dosen di Universitas Pakuan itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Pak Toto Sugiarto. Tepuk tangan dulu dong. Oke, teman-teman semua. Sebelum itu, Pak Toto mungkin ada yang ingin disampaikan untuk sobat Batik yang ada di rumah. Oke. Jadi sebelum saya menyapa tadi Mas Diamond ini sempat berubah-ubah. Awal menyapa saya dengan nama Mas Toto, terus saya sapa langsung jadi Bapak. Ya, agak-agak sedikit Nervous sedikit, Pak. Nervous sedikit. Wajar, biasa aja. Tangannya dingin nggak? Untuk tangan gak dingin sih Pak, lebih ke kaki gitu. Oh, kaki dingin karena faktor AC ya. Betul Pak. Faktor AC. Oke. Selamat siang teman-teman dari sahabat podcast Batik. Terima kasih Mas Diamond dan teman-teman semua kru yang sudah mengundang saya di acara podcast Batik ini dalam konteks bahas politik. Jadi ini isunya yang menarik dan saya sangat senang sekali bisa berada di tengah-tengah teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Pak Toto dan Kak Guntur atas kehadirannya. Oke, teman-teman semua, sobat Batik, di sini saya akan memulai podcast ini dengan memberikan satu buah pertanyaan, dan pertanyaan ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Toto dan Kak Guntur di akhir dari podcast ya. Ya. Pertanyaan itu adalah apakah anak muda di zaman sekarang itu kritis atau apatis ketika menangani isu-isu politik yang ada di Indonesia? Itu untuk pertanyaan terakhir di podcast kali ini, bisa dijawab di akhir segmen seperti itu. Oke. Jadi untuk sekarang saya akan memulai pertanyaannya dari pertanyaan yang paling simpel, yaitu adalah menurut Mas Toto dan Kak Guntur itu sendiri, kira-kira boleh nggak deskripsikan politik dalam satu kata? Boleh dimulai dari Kak Guntur terlebih dahulu, silakan. Satu kata ya? Iya betul. Trik, oke. Kalau untuk Mas Toto? Kebaikan. Kalau misalnya dikasih penjelasan, kenapa tuh Kak Guntur memberikan deskripsi trik untuk politik?
karena di lagunya tuh trik-trik politik gitu. Yang mana tuh? Aku nggak tahu sebenarnya. Karena mungkin di setiap orang yang berpolitik atau yang udah terjun ke ranah politik gitu, mereka tuh punya triknya atau caranya masing-masing. Mereka punya ya caranya masing-masing untuk menyampaikan atau ingin menuangkan keinginan mereka kayak gitu sih. Kalau untuk Mas Toto, Ya, saya tadi satu kata untuk politik adalah Ya. kebaikan. Jadi politik itu kan idealnya adalah untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi banyak orang, dan tadi disampaikan kan ada terkait dengan strategi, terkait dengan cara, terkait dengan banyak hal lah ya. Tapi kita kalau bisa fokus pada kebaikannya, karena kalau kita fokus pada kebaikannya maka kita juga akan dapat impact kebaikannya, dan kita berharap juga politik diisi sama orang-orang baik supaya apa, hasilnya juga jadi baik, kira-kira gitu. Dan tapi kalau untuk di zaman sekarang nih Pak, anak muda itu tuh penting tidak sih untuk memahami yang namanya isu-isu politik? Oke. Mas Toto silakan. Kalau ditanya penting atau tidak, ya pasti sangat penting. Dari dulu sampai sekarang, bahkan masa mendatang, ya sangat penting anak-anak muda itu concern sama isu politik. Karena politik itu kan berbicara terkait dengan kesejahteraan, berbicara terkait dengan kebutuhan kita sehari-hari. Politik itu berbicara terkait dengan aturan-aturan. Politik itu berbicara terkait dengan pemerintahan. Jadi cakupannya sangat luas. Jadi kayaknya memang harusnya anak muda itu concern sama politik, karena itu menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi selama kita hidup kayaknya nggak akan lepas dari namanya politik tuh, kira-kira gitu. Di kehidupan sehari-hari pun pasti ada yang berbau politik ya Pak. Tentu. Nah kalau untuk dari Kak Guntur sendiri sebagai anak muda menanggapinya seperti apa? Tadi sepakat juga kata Mas Toto ya, setiap di kehidupan itu pasti ada berdampak berkesampingan dengan politik. Nah, untuk anak muda atau mahasiswa itu perlu atau enggak masuk ke dalam politik, itu kalau menurut saya pribadi sangat perlu dan sangat penting, karena apalagi mahasiswa yang katanya agent of change ya, untuk perubahan dan kecerdasan kepada masyarakatnya tentang isu-isu sosial atau tentang kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Itu tuh mahasiswa di situ tugasnya untuk mencerdaskan atau memberi wawasan gitu kepada masyarakat atau kepada anak muda yang lain. Gitu. Oke, berarti kesimpulannya dari jawaban Mas Toto dan Kak Guntur bahwa setuju kalau sebenarnya anak muda itu perlu memahami yang namanya isu-isu politik. Tapi kenapa di zaman yang sekarang faktanya bahwa banyak anak muda yang masih alergi dengan yang namanya politik itu sendiri? Boleh dari Kak Guntur silakan. Kalau menurut saya pribadi mungkin bukan ke alergi ya, tapi kayak mereka punya caranya masing-masing. Anak muda ini punya caranya masing-masing untuk menyuarakan aspirasi mereka, untuk menyuarakan perlawanan mereka. Banyak anak muda di era sekarang itu nggak jauh beda di era zaman 98 atau 2000-an gitu kan. Kalau sekarang tuh lebih ke sosial media, terus petisi online atau mungkin template story di Instagram kayak gitu kan. Itu tuh mereka tuh pada menyuarakan hal-hal isu sosial atau kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepada rakyat. Nah di situ juga tidak hanya di sosial media, bahkan di kesenian kayak di musik kemarin juga yang sempat viral kan. Terus juga banyak anak-anak muda yang berkolektif sama teman-teman, sama kawan-kawan ruang lingkupnya untuk bikin gigs, untuk menyuarakan aspirasi mereka. Terus juga di Bogor tuh ada yang namanya Rainfall, kalian tahu Rainfall? Itu tuh punk football, itu tuh mereka menyuarakan hak-hak masyarakat. Kemarin juga mereka menyuarakan kasus Maba Sangaji yang mereka menyuarakan itu hak tanah mereka gitu. Nah disitulah peran anak muda masuk, tapi membawakan nuansa sepak bola. Berarti ada cara tersendiri ya Kak, Iya, untuk betul. bisa mengekspresikan yang namanya politik itu sendiri bagi anak muda. Nah kalau untuk Mas Toto sendiri nih, yang memang bisa dikatakan sudah melalui banyak generasi sebelum-sebelumnya, Mas Toto bagaimana sih melihatnya perbedaan antara generasi yang dulu
hingga generasi yang sekarang, partisipasi dari anak mudanya dalam menanggapi isu-isu politik itu sendiri? Wah, menarik nih pertanyaannya Diamond. Jadi gini, Diamond, kalau tadi sedikit revisi ya. Kalau tadi saya melewati banyak generasi, enggak. Kalau dalam konteks pembabakan generasi kan ada pre-boomers, ada baby boomers gitu kan, ada generasi X, generasi Y, generasi Z, sekarang ada generasi Alpha, nanti ada generasi Beta, kira-kira gitu ya. Saya ya ada di generasi Y atau yang dikenal dengan namanya milenial. Kalau ditanya apakah saya sudah melewati beberapa generasi, ya mungkin waktu saya kecil saya hidup di generasinya X kira-kira gitu ya, karena saya lahirnya di tahun 80-an sekian lah kira-kira gitu ya. Dan saya kecilnya di tahun 90-an kira-kira gitu. Jadi merasakan betul bagaimana atmosfer dari generasi X. Jadi kalau ditanya hampir banyak enggak, hanya beberapa generasi aja. Lalu apa sih bedanya gitu ya? Betul. Pertanyaannya, apa sih bedanya partisipasi atau partisipasi anak-anak muda. Anak-anak muda terkait dengan politik. Betul. Di generasi sebelumnya dan sekarang. Kayaknya kalau kita lihat dari beberapa kajian gitu ya, beberapa tulisan, kalau yang dulu nih, anak-anak muda yang dulu yang di 2000, sebelum 2000 ya, 80, 90, mereka itu kan militan. Mereka tuh militan, terorganisir, terstruktur, biasanya seperti itu ya. Kalau yang tahun 2000-an, yang udah pasca 2000-an sampai sekarang, sistemnya sekarang tuh sporadis. Kadang-kadang skemanya bukan lagi berkelompok, tapi individual, kira-kira gitu. Dan mereka fokus pada isu-isu tertentu. Itu terkait dengan bagaimana pola mereka bekerja. Kenapa yang tadi fokus pada isu-isu tertentu yang anak-anak muda sekarang? Anak-anak muda sekarang itu kalau kita melihat tulisannya Roger Dalton tahun 2008, ada tulisannya itu namanya The Good Citizen. Good Citizen itu berbicara terkait bagaimana sebenarnya Diamond anak-anak muda atau orang-orang itu ya terinfluence, mereka melakukan pergerakan ya karena perkembangan teknologi, dan akhirnya aktivitas politik mereka juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi tadi. Akhirnya aktivitas politiknya pun itu masuk dalam aktivitas politik dalam konteks media, kira-kira gitu ya, menggunakan media toolsnya. Nah, mereka fokus pada isu-isu tertentu. Sedangkan kalau anak-anak muda zaman dulu ketika mereka aware sama namanya politik, mereka masuk dalam kelompok-kelompok tertentu. Misalnya dulu ikut kelompok organisasi A, B, C, ada banyak dulu ya organisasi-organisasi yang sampai sekarang juga masih eksis gitu loh. Dan mereka melakukan aktivitas politiknya, pergerakan politiknya, movementnya gitu ya, itu mereka secara terorganisir, secara militan, kira-kira gitu. Kalau sekarang masih ada yang seperti itu tapi tidak terlalu banyak. Ya kalau dibandingkan generasi muda saat lalu, wah itu mereka demikian seperti itu. Karena apa? Teknologi belum begitu masif saat itu ya. Teknologi ada tapi tidak begitu masif dengan perkembangan saat ini ya, dimana ada namanya media sosial, ada namanya smartphone gitu ya. Dulu ya kalau kita ingin melakukan pergerakan, aktivitas sosial gitu ya, mereka berdasarkan satu kata, komitmen. Dan dulu base-nya karena ideologi ya, karena ideologi tertentu. Jadi pertarungan ideologinya begitu kuat. Apalagi kalau kita baca ya literatur merujuk pada founding fathers kita, wah itu benar-benar anak-anak muda saat itu pertarungannya pertarungan ideologi, kira-kira gitu. Kalau sekarang pertarungannya adalah pertarungan narasi, pertarungan terkait dengan apa sih isu-isu yang terkini, isu-isu yang mereka pilih, kira-kira gitu. Itu Diamond. Jadi perbedaan bagaimana aktivitas atau partisipasi politiknya anak-anak muda yang 90-an, 80-an gitu ya, sampai ke 90 akhir mau mendekati 2000, lalu bagaimana anak-anak muda pasca 2000, yaitu zaman-zaman saya kesini tuh udah mulai kita tuh aktivitasnya udah ada degradasi, kira-kira gitu. Gitu Diamond. Kalau secara keseluruhan Pak, untuk perbedaan itu ada di media ya Pak? Iya, karena ada perkembangan teknologi. Mungkin Diamond juga pernah disampaikan kan dalam ruang-ruang kelas kita, ada namanya evolusi komunikasi. Bagaimana komunikasi zaman dulu dan komunikasi sekarang kan? Komunikasi dulu sistemnya gimana? Nih tangan saya bergerak nih. Up and down. Top down. Top down. Kalau sekarang komunikasinya? Yeah. Partisipatif. Oke, kira-kira gitu ya. Jadi karena ada evolusi komunikasi mengubah bagaimana cara berkomunikasi masyarakat pun termasuk anak-anak mudanya. Yang dulu harus top down, 4 kanalnya kan, ada lewat TV, radio, surat kabar, internet. Kalau sekarang yang 4 tadi cuma dalam satu klaster tuh.
satu klaster aja, namanya media mainstream. Berikutnya ada namanya media sosial, ada Instagram, TikTok, YouTube, yang nanti nih kanalnya teman-teman Batik Podcast ini kan termasuk di dalam media sosial. Ada lagi yang berikutnya, yang ketiga itu namanya KOL, Key Opinion Leaders, kira-kira gitu. Ada lagi yaitu community. Nah itu 4 tadi itu menjadi bagian dari komunikasi partisipatif. Kalau dulu penyampaiannya adalah news, berita, kalau sekarang storytelling, bercerita, kira-kira gitu Day. Sangat berbobot sekali jawaban dari Mas Toto. Mungkin sebelum kita lanjut membahas mengenai politik lebih dalam, di sini saya akan beralih terlebih dahulu ke Kak Guntur. Saya ingin bertanya, Kak Guntur sendiri sudah tertarik dengan dunia organisasi itu dari semester berapa? Dan boleh nggak ceritain ke kita nih pengalaman apa saja sih yang berkesan selama mengikuti Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri? Ketertarikan mulai dari SMK, ketertarikan organisasi atau kolektif sama teman-teman kayak gitu ya. Nah di kampus akhirnya adalah teman yang mengajak untuk masuk ke organisasi BEM, dari Eksekutif Mahasiswa. Itu dimulai dari semester 4 ya, dari semester 4. Nah harusnya 2024 sampai 2025 itu Guntur udah lengser gitu, cuma 1 periode gitu kan. Itu pas lagi ketua BEM-nya Mas Rasya gitu. Nah di situ karena Guntur angkatan muda jadi bisa untuk 1 periode lagi untuk naik lagi. Sebenarnya Guntur udah mau mau fokus akademis kuliah, terus juga mau nyusun sempro skripsi segala macem gitu kan. Akhirnya diajaklah sama ketua BEM sekarang gitu untuk gabung ke kabinetnya lagi gitu. Nah untuk pengalaman banyak sih kayaknya pengalaman yang seru ya, tapi kalau di dunia politik atau di ranah seperti ini, itu pengalaman yang paling seru pas kita mengawal keputusan MK yang ke Jakarta. Itu paling seru karena menambah relasi juga sama anak-anak kampus Mustopo kalau nggak salah ya. Sama anak-anak kampus Mustopo kita diskusi bareng juga, kita tukar pikiran bareng dari situ. Terus kita lumayan berdiam lama di situ, berdialog juga sama mahasiswa Mustopo. Dari situ juga kita akhirnya menang untuk membawa poin-poin itu, untuk membawa tuntutan itu, bahwa keputusan MK itu seharusnya sudah benar gitu, sudah bulat dan tidak bisa dirubah lagi. Gitu, itu yang paling seru sih. Oke. Kalau untuk dari program-program lainnya nih Kak yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa itu sendiri yang memang memiliki keterkaitan dengan isu-isu politik, itu ada lagi nggak Kak? Kalau untuk program kita tuh dari 2024 juga sering banget buat screening film. Jadi screening film itu kebanyakan nih mahasiswa pada ya udah nih nontonnya doang, nobarnya doang, abis kita diskusi itu udah pada hilang gitu. Udah pada hilang. Ya udah, maksudnya dari si film itu kita harus cari nih film yang daging lah istilahnya, yang banyak poinnya, yang banyak poin tertentunya. Walaupun mahasiswa yang lainnya atau anak muda yang lainnya tidak ikut diskusi, tapi mereka sudah mendapatkan dari poin-poin dari film itu kayak gitu. Nah dari situ screening film juga, terus juga lapakan baca. Kita suka kolaborasi dengan Lapak Baca Bogor. Kita sering kolaborasi dengan Lapak Baca Bogor. Itu kebetulan kolektif anak-anak muda di Bogor juga. Untuk ya udah kita diskusi bareng kayak gitu, untuk diskusi bareng, bedah buku, terus dari Indobook Party juga kita bedah buku, terus konsolidasi kayak gitu, advokasi dan segala macamnya. Kalau untuk kedepannya kira-kira bakal ada program-program baru lagi nggak Kak yang pastinya nanti Badan Eksekutif Mahasiswa akan lakukan yang pastinya terkait dengan isu-isu politik? Untuk kedepannya mungkin karena di Bogor ini tuh belum ada ya, belum masif aksi Kamisan Bogor. Nah di anak-anak kolektif ini tuh di Bogor sudah menghidupkan kembali aksi Kamisan Bogor. Nah kebetulan mengajak anak-anak BEM FISIP untuk ayo kita bersolidaritas, ayo kita rangkul bareng-bareng untuk aksi Kamisan ini untuk dimasifkan kembali kayak gitu.
Itu sih paling di Kamisan Bogor. Tapi belum terrealisasikan ya? Minggu kemarin sudah sempat sudah terrealisasi. terrealisasi. Nggak tahu kalau misalkan minggu ini Ada tuh ya acara ada Kamisan tuh ya? ada Kamisan Di Bogor, mana? di Kujang, Mas. Oh, Tugu Kujang. Di Tugu Oke, Kujang. menarik, menarik. Di Kujang. Nah, untuk minggu ini belum tahu ya fixnya Iya. besok ada apa enggak. Cuma kawan-kawan yang di sini bisa atau yang lagi nonton di rumah bisa follow Instagram Aksi Kamisan Bogor. Nah, Itu tuh. untuk membersamai kawan-kawan Bogor. Nah, buat sobat batik semua, tadi jangan lupa untuk follow apa kan Instagram apa? Aksi Kamisan Bogor. Aksi Kamisan Bogor, seperti itu. Sebelum kita lanjut bincang-bincang nih, Mas Toto dan Kak Guntur, kita di sini ada sedikit cemil-cemil nih. Jadi biar nggak terlalu tegang, bisa dipersilakan untuk dimakan atau Saya nggak tegang, lapar tuh. Nanti kalau saya makan satu terus-terusan ya. nggak apa-apa Pak. Nanti silakan. aja sambil kalau udah off Oke, air saya makan, siap. saya habisin semuanya. Buka saya ini semuanya. Roti unyil. Iya betul, roti unyil. Ya. Oke, selanjutnya Pak mungkin akan menyinggung seperti apa yang tadi Kak Guntur sampaikan. Kalau tanggapan dari Pak Toto sendiri sebagai seorang dosen Universitas Pakuan mata kuliah yang mengampu mata kuliah komunikasi politik, melihat Badan Eksekutif Mahasiswa ini sendiri, apakah memberikan sebuah apakah organisasi mahasiswa seperti Badan Eksekutif Mahasiswa sudah memberikan ruang diskusi dan edukasi politik di kampus? Oh iya, pastilah. Kalau ditanya seperti itu, apakah sudah memberikan ruang? Ya buktinya tadi ada Kamisan, ya terus mereka juga punya Instagram. Karena memang BEM ini sejatinya adalah tempat arena strategis ya bagi anak-anak mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa mereka terus tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa, mereka sudah masuk ke dalam kegiatan-kegiatan strategis yang sebenarnya punya fungsinya sangat-sangat baik kira-kira gitu ya. Karena kalau misalnya Mas Guntur masuk ke dalam BEM gitu ya, itu berarti sudah masuk dalam arena deliberatif di mana memang membuka ruang-ruang diskusi untuk mencari kesepakatan bersama untuk nantinya kita punya sepemahaman bersama kira-kira gitu ya. Selain itu, ini juga bisa menjadi pendidikan politik. Tadi cerita ketemu di Jakarta dengan teman-teman Universitas Beragama Mustopo kira-kira gitu ya. Terus diskusi dengan teman-teman kampus lain kan menarik. Ini menjadi pengetahuan baru, pembelajaran baru selain di kampus itu sendiri gitu ya. Jadi ada pendidikan politik praktisnya, bagaimana mengelola massa, bagaimana mengelola isu, bagaimana menyampaikan pendapat, itu sangat-sangat bagus gitu ya. Dan juga yang paling penting, hal ini juga senada dengan tulisannya Jürgen Habermas gitu ya, di mana tahun 62 Habermas itu menyampaikan bahwa memang harus dibuang ruang-ruang diskusi ini memang harus dibuat gitu loh. Untuk apa? Untuk kepentingan publik. Karena publik memang harusnya punya ruang diskusi yang cukup gitu. Sehingga apa? Terjadinya sirkulasi yang baik gitu loh, sirkulasi dalam kehidupan kita dalam kondisi bermasyarakat, kondisi melakukan kegiatan politik dengan membuka public diskusi tadi gitu ya. Ini membuka sirkulasi-sirkulasi yang tadinya terhambat itu bisa lancar gitu loh. Tadi ada acara yang tadi dibuat, tadi juga ada yang saya catat itu apa namanya lapak baca Bogor, itu kan menarik bagi anak-anak muda, membuka ruang-ruang pemikiran, tumbuh di situ diskusi, tadi nonton film gitu ya, itu membuat kita menjadi sangat-sangat terbuka. Jadi dirasa-rasa sebenarnya Diamond bukan hanya terkait dengan bukan terkait dengan organisasi-organisasi BEM saja, tapi sekarang juga ada komunitas-komunitas yang cukup membuka ruang bagi publik kira-kira gitu. Diamond. Oke. Terima kasih Pak Toto atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin di sini saya akan bertanya lagi mengenai karakter anak muda di kampus tuh seperti apa sih Pak? Karakter di mungkin ketika Bapak mengajar di kelas gitu. Oh, oke. Pengalaman saya ya, Iya. karakter teman-teman muda. Ini kan saya kalau di kelas itu anggapnya tuh teman-teman, menganggapnya teman-teman. Jadi saya menggunakan bahasa teman-teman. Jadi biar tidak ada tadi komunikasi jangan terlalu top down tapi partisipatif di kelas gitu. Kenapa? Saya lihat karakternya sangat terbuka. Itu satu. Kenapa mereka punya karakter terbuka? Karena mereka ada di zaman perkembangan teknologi. Tapi problemnya juga saking banyaknya informasi yang mereka dapatkan, mereka agak sulit untuk menerima
informasi-informasi yang valid kira-kira gitu ya. Jadi memang karakter berikutnya yang saya temukan adalah karakter yang memang tadi terbuka, yang berikutnya adalah karakter yang memang beradaptasi. Mohon maaf. Oke, sobat batik semua yang ada di rumah, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Toto kembali mengenai Pak, boleh nggak sharing mengenai karakter dari anak muda di zaman sekarang? Oke, menarik nih pertanyaannya juga. Jadi terkait dengan karakter anak muda yang saya temuin ya, karena saya mungkin juga jadi tenaga pengajar, saya ngajar, ketemu dengan teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini mereka ini punya karakter otonom, ya otonom dan mandiri kira-kira gitu ya. Karena mungkin karena perkembangan teknologi tadi mempengaruhi bagaimana juga pemikiran-pemikiran mereka juga menjadi otonom kira-kira gitu ya. Karena tadi ada pemikiran yang tadi saya sebutkan terbuka. Jadi karena keterbukaan itu mereka jadi otonom, ya. Yang berikutnya adalah mereka punya identitas yang cair. Kenapa identitas cair? Karena terkadang yang saya temuin nih, jujur nggak terlalu mengkaitkan dengan hal-hal yang tradisional kira-kira gitu ya. Mereka kaitkannya dengan hal-hal yang terupdate kira-kira gitu ya. Lagi-lagi karena faktor perkembangan teknologi itu yang mempengaruhi akhirnya anak-anak muda sekarang itu sifatnya lebih cair, karakternya lebih cair. Ya. Yang selanjutnya adalah kritis. Ya. Kritis dan progresif karakter yang berikutnya. Kenapa? Lagi-lagi itu terinfluence karena faktor perkembangan teknologi, adanya media sosial itu membuat pikiran mereka semakin kritis. Mereka juga progresif ya, dibandingkan dulu kan kita terbatas. Tapi juga ada tulisannya Eli tahun 2011 kalau tidak salah ya, di mana algoritma itu sebenarnya terkadang menentukan pada satu isu tertentu saja. Jadi kita ada keterbatasan sebenarnya. Lagi-lagi nih ada hubungannya dengan teori yang sudah cukup lama ya, McCombs gitu ya. Ada namanya agenda setting teori. Nah, tapi Eli dari 2011 itu buat sebuah tulisan lagi yang berbicara terkait dengan algoritma. Jadi algoritma itu membatasi sebenarnya kita pada isu-isu tertentu. Akhirnya kita hanya fokus pada satu pandangan saja gitu ya. Itu yang akhirnya membuat kita jadi kurang begitu banyak menerima berbagai macam pandangan atau tidak terbuka pandangannya, kira-kira gitu. Oke. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya saya akan tujukan kepada Kak Guntur mengenai tantangan dan hambatan apa saja sih Kak yang sering mahasiswa hadapi kalau mau aktif di dunia politik? Tantangan atau hambatan? Ya betul. Banyak banget kayaknya tantangan untuk hambatannya. Mungkin yang pertama dari segi mereka nggak ada persiapan atau mereka nggak ada bekal istilahnya. Mereka jarang nemuin ruang-ruang diskusi, mereka jarang nemuin kolektif-kolektif yang suka berkonsolidasi kayak gitu. Nah jadi mereka kurang pemahaman jadinya, kurang pemahaman terhadap isu tersebut, terhadap isu yang terkini kayak gitu. Nah untuk yang kedua juga mungkin karena apa ya, kayak mereka kayak aduh enggak deh kayaknya politik terlalu kotor atau kayak gimana. Justru karena politik itu dianggap selalu kotor, justru anak muda lah yang di situ yang membenahi atau mengingatkan agar orang-orang yang di atas atau orang-orang yang masuk di sistem itu tidak keluar dari batas. Oke, menarik sekali ya teman-teman jawabannya. Selanjutnya mungkin Mas Toto bisa menanggapi Tantangan. Ya, tantangan. Mungkin bisa memberikan penjelasan lebih dalam lagi kira-kira tantangan yang dihadapi itu tantangan internal atau tantangan eksternal. Saya rasa tantangan itu muncul dari dua kubu ya, kubu internal dan kubu eksternal. Tantangan yang pasti dihadapi anak-anak muda sekarang itu terkait dengan apatismenya dalam konteks politik. Itu sekarang banyak terjadi. Tadi sudah disebutkan sama Mas Guntur, karena apatisnya itu menjadi tantangan sendiri bagi anak muda. Jadi hanya segelintir pihak yang fokus pada isu-isu politik. Padahal isu politik itu berbicara terkait dengan bagaimana pendidikan kita, bagaimana kesehatan kita, bagaimana berbicara terkait dengan jalan, infrastruktur, pembangunan PLTU dan segala macam, itu semua berbau dengan politik kira-kira gitu ya. Yang berikutnya, karena tadi lagi-lagi Diamond ada perkembangan teknologi,
tantangan yang dihadapi anak muda sekarang itu adalah distraksi media digital, ya, distraksi digital. Itu sangat menjadi tantangan tersendiri bagi anak-anak muda. Ini tantangan dari eksternal ya. Kalau tadi sikap apatisme itu mungkin dari internal, sedangkan kalau dari eksternal ini terkait dengan distraksi digital tadi, itu memengaruhi bagaimana kita punya pandangan, punya sosok, kira-kira role model, itu akan bermacam-macam beragam. Nah, tapi ini juga menjadi problem ketika ada distraksi gitu ya. Yang berikutnya ada over apa? Over informasi. Itu tantangan yang dihadapi sama anak muda. Karena tadi udah kita ke distract, ada juga over informasi. Padahal pernah kita dalam satu sesi perkuliahan membahas, jadi ya tanya jawab ya, mungkin Diamond masih ingat tanya jawab antara pemilik atau pencipta agenda setting teori McCombs gitu, ditanya sama pewawancaranya. Jadi berarti teori ini tuh bermasalah atau teori ini terlalu berbahaya bagi masyarakat? Oh enggak. Sebenarnya masyarakat itu terbatas menerima informasi. Nah, lagi-lagi itu dari hasil penelitian McCombs, katanya terbatas orang itu dapat informasi gitu loh. Berapa kalau Diamond masih ingat kata McCombs? Sehari seorang itu bisa dapat informasi itu berapa kira-kira? Jujur saya lupa sih Lupa Pak. ya, 4-5 kata McCombs dalam wawancaranya. Dia bilang 4-5 isu lah orang itu dapat informasi setiap harinya. Nah sekarang over informasinya. Kita pagi hari buka handphone, informasi masuk. Hari ini dosen nggak masuk misalnya. Hari ini ada reshuffle presiden. Hari ini ada buka warung apa makan di mana gitu kan. Itu informasi tuh masuk ke kita. Akhirnya jadi over informasi. Itu jadi tantangan tersendiri. Yang terakhir ini mungkin dirasakan sama teman-teman aktivis mungkin ya. Ada namanya represi digital. Ya, jadi ketika teman-teman menyuarakan ide, gagasan, pendapat, kita ada bentuk represi tapi dalam bentuk digital. Misalnya akunnya tiba-tiba kok jadi nggak bisa kita pegang ya, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah itu salah satu tantangan yang dihadapi karena konteksnya dunia digital tadi. Karena kita bersuara secara digital mempengaruhi juga bagaimana sebenarnya penyebarannya juga masif. Nah itu menjadi kekhawatiran sendiri ya. Mungkin Mas Guntur ini ditemukan oleh pihak-pihak yang merasa terganggu tadi. Ya, kalau pihak-pihak itu terganggu, otomatis kan mempengaruhi juga sikap-sikapnya mereka kepada teman-teman aktivis. Yaitu kalau dulu kan represinya langsung gitu di lapangan, kalau sekarang represinya digital. Itu tantangannya yang saya kira-kira bisa temukan. Diamond. Boleh nambahin? Boleh, silakan Kak. Tadi bener banget tuh kata Mas Toto, represi digital itu sering banget akun pribadi atau akun apapun itu banyak tiba-tiba di follow sama orang yang nggak jelas, sama orang yang berseragam, terus juga selalu nge-like atau selalu update. Dia tuh selalu ngelihat pertama kalau tentang isu politik atau isu sosial sering banget. Terus untuk hambatan atau tantangan yang lain tuh kita tuh sering banget tuh dicap kayak arogansi, provokator, atau bahkan malah anarkisme kayak gitu. Terus banyak banget juga yang bilang kayak ujung-ujungnya mah juga nyalek, ujung-ujungnya juga masuk partai kayak gitu. Itu banyak banget yang bilang. Padahal bagus ya kalau ujung-ujungnya masuk dalam sistem kan. Tapi kalau misalkan semua anak muda yang idealis masuk dalam sistem itu nggak ada yang berisik dari luar. Ya harus ada tetap yang berisik, tapi perlu juga yang masuk dalam sistem, perlu orang-orang idealis. Masa nggak ada orang-orang baiknya masuk, nggak ada orang-orang yang punya cita idealis masuk ke dalam sistem politik, padahal sangat butuh kira-kira gitu. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu adalah mengenai rasa kekecewaan nih Pak. Mas Guntur, Mas Toto dan Kak Guntur. Kalau misalkan Mas Toto dan Kak Guntur kecewa dengan situasi politik yang ada di Indonesia, biasanya itu ngapain dan gimana caranya biar tetap semangat untuk mengatasi rasa kecewa tersebut? Boleh Kak Guntur terlebih dahulu, silakan. Kayak naik gunung ya. Aktivis banget tuh kayaknya tuh. Kalau lagi ada isu politik atau sosial naik gunung gitu kayak Sahogi kan. Mungkin ya paling kayaknya kekecewaan atau isu-isu politik itu sekarang hampir ya setiap hari nggak sih? Ya nggak sih? Betul. Kayak dikit-dikit ada blunder, dikit-dikit bikin kebijakan nggak jelas, dikit-dikit juga kayak ngomong ngelantur apa segala macam. Nah dari situ
kalau emang mungkin yang bener-bener udah rasa kecewa banget terus kayak apa sih nih gitu kan, dampak terus juga berdampak jangka panjang kayak gitu kan untuk anak muda atau bahkan generasi selanjutnya itu biasa kita ngumpul sama anak-anak, kita diskusi bareng, terus cuma diskusi yang santai kayak ceng-cengan atau kita ngomongin meme politik kayak gitu. Nah dari situ juga kita ada pencerdasan, kita bikin kita kajian bareng-bareng kenapa sih urgensinya apa sih sampai membuat kebijakan kayak gitu sampai mengecewakan masyarakat atau rakyat kayak gitu. Nah terus juga gimana kita sebagai anak muda itu kasih pandangan tentang isu itu, gimana kita cari solusi untuk menggagalkan atau bahkan mengawal kebijakan kayak gitu. Kalau dari Mas Toto sendiri, Bagaimana caranya supaya nggak bagaimana kecewa? mengatasi rasa kecewa Kecewanya sama siapa nih? di dalam hal politik sih Pak? Oh, kita lihat situasi politik Iya. terus kita kecewa, Betul. gitu ya. Kayaknya mungkin bisa lewat tadi, betul yang Mas Guntur sampaikan ya. Kita bisa salurkan lewat hobi-hobi kita kalau kita lagi kecewa ya. Jadi salurkanlah kepada hal-hal yang sifatnya positif gitu ya. Tadi kalau Mas Guntur naik gunung, kalau saya mungkin jalan-jalan gitu kan. Terusnya main ke alam, itu kan menjernihkan pikiran kita. Tapi Iya. betul, itu sama aja balik ke alam, kembali ke alam. Karena katanya energi alam itu bisa membuat kita jadi positif. Jadi kita buang energi negatifnya kita, karena kan rasa kesal itu kan energi negatif kan. Bagaimana ngebuangnya? Ngebuangnya ya ke alam. Alam itu akan menyerap energi negatif kita dan akan memberikan kita energi positif. Katanya begitu ya. Tapi ini juga ada tulisannya Neil Postman tahun 85 kalau nggak salah, Diamond. Jadi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya seseorang kira-kira gitu ya, Neil Postman itu sampaikan bahwa kita tuh mungkin dengan adanya perkembangan teknologi itu merasa terhibur gitu ya. Kita terhibur dengan wah segala macem gitu kan. Tapi sebenarnya kita nggak engage di situ, nggak terhubung di situ. Mungkin kita nggak merasakan benar-benar terhibur. Makanya real yang bisa benar-benar kita, walaupun ada perkembangan teknologi, ada handphone, ada apa segala macem, ya ada smartphone, ada internet, tetap aja yang buat kita terhibur tuh, yang buat kita relax itu adalah alam, kembali ke alam. Sebenarnya gitu. Jadi Neil Postman udah bilang demikian tuh tahun 85. Walaupun ada perkembangan teknologi, tidak membuat orang itu serta merta. Memang dia membuat terhibur, tapi nggak ngebuat hiburan itu menjadi buat kita tuh engage di dalamnya. Mungkin sesaat aja. Nah tapi supaya kita merasakan feel-nya benar-benar, wah udah hilang nih rasa kecewanya, hilang rasa sakitnya, ke alam. Macam-macam, ada yang suka naik gunung, ada yang suka yang ke pantai, ada yang suka kan kalau sekarang tuh ada trekking ya, ke curug gitu ya, ada air terjun gitu, mereka bisa berenang, wah itu asik banget tuh. Jadi itu caranya kita mengobati rasa kecewa, Diamond. Tapi sehabis mengobati rasa itu jangan lupa kita balik untuk menyuarakan lagi, Betul. untuk melawan lagi. Betul. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya mengenai media sosial nih. Kira-kira kalau misalnya dikasih persentase dari 1 sampai 100 lah ya, seberapa ngaruh sih media sosial itu sendiri untuk membangun kesadaran politik di kalangan mahasiswa? Dari Kak Guntur dulu, silakan. Dari 1 sampai 100. 80 mungkin ya. Kenapa tuh Kak? Karena jadi ada positif dan negatifnya sebenarnya. Kalau misalkan seberapa besar dampak ya sosial media, mungkin yang positifnya mahasiswa atau anak muda yang lainnya atau masyarakat sekitar itu jadi gampang dapat isu, dapat berita, terus juga mereka mudah menyerap isu-isu politik yang terkini kayak gitu. Nah sisi negatifnya pun banyak yang melempar isu atau menulis narasi itu jadi kayak melempar bola liar jadinya. Jadi kita tuh dibikin berantem, kita tuh dibikin debat sana sini. Nah itu makanya harus aware lah terhadap berita atau apapun yang di sosial media. Kita cari dulu datanya, kita cari dulu faktanya, bener apa enggaknya kayak gitu. Nah untuk sisi positifnya sebenarnya lebih banyak, kayak konten-konten kreator itu bikin
apa ya, bikin pencerdasan di video TikToknya, atau bahkan dari flyer visual kayak gitu pun yang anak muda itu udah bisa paham kayak gitu, udah bisa paham keresahannya itu melalui si poster kayak gitu doang. Oke, kalau dari Mas Toto? Persentase ya? Iya, betul. Sebenarnya kalau ngomongin persentase ini berarti asumsi saya ya, karena kalau mau berbicara data ya harus melihat data yang dikeluarkan oleh siapa. Tapi kalau berdasarkan asumsi saya sekitar 90% lah. 90% bahwa media sosial sangat mempengaruhi bagaimana aktivitas atau pendidikan politik bagi anak-anak muda hari ini ya. Karena isu-isu tertentu itu keluar di media sosial sekarang. Misalnya saya pernah di satu kelas itu tiba-tiba mereka berbicara terkait dengan revisi Undang-Undang TNI waktu itu ya. Terus saya diskusi dengan mereka sampai akhirnya kita dapat pemahaman bersama. Oh, ternyata gambarnya seperti ini loh, gitu loh. Yang mereka sebenarnya juga nggak tahu-tahu banget. Karena memang tadi ada namanya distraksi gitu ya. Ada over informasi. Akhirnya apa? Akhirnya membuat pikiran kita itu nggak juga jadi fokus gitu. Fokus pada hal-hal yang memang ini general misalnya, atau ini spesifik, atau ini misalnya A atau ini B gitu ya. Jadi mereka nggak fokus. Jadi kedistraksinya sangat-sangat tinggi. Jadi 10%-nya tadi, kemana 10%? 10% yang lagi itu adalah bagaimana orang tersebut menggunakan smartphone-nya, menggunakan media sosialnya. Kalau dia media sosial kan ada namanya algoritma ya. Nah, kalau dia menggunakan pada hal-hal yang di luar jangkauan tadi, maka algoritma akan membawa dia pada jangkauan yang dia inginkan saja. Gitu. Tapi apakah media sosial mempengaruhi dalam konteks perkembangan politik bagi anak muda? Sangat mempengaruhi hari ini. Kira-kira gitu. Sangat menarik ya teman-teman semua, Sobat Batik, atas jawaban dari Mas Toto dan Kak Guntur. Selanjutnya pertanyaan mengenai mahasiswa nih. Kalau misalnya mahasiswa aktif di politik, kira-kira bisa memberikan dampak yang seberapa besar sih Pak? Mas Toto dan Kak Guntur untuk lingkungan sekitar. Boleh Mas Toto terlebih dahulu. Oke, berdampak. Jadi kalau ditanya seberapa besar berdampak, ya sangat berdampak, karena memang ini akan memberikan influence, yang memberikan dampak, memberikan pengaruh pada lingkungan, karena lingkungan sekitar juga terpengaruh bagaimana oleh situasi-situasi atau pikiran-pikiran dari yang sudah dibuat atau dibentuk gitu. Kita dalam ilmu komunikasi mengenal ada namanya two step communications gitu ya, bahwa kadang-kadang opini itu terbentuk nggak langsung tiba-tiba terbentuk opininya dari satu orang, tapi dia harus melalui step yang lain, yaitu orang lain. Siapa orang lain itu? Adalah opinion leaders. Maka dengan tadi opinion leaders tadi, lingkungan bisa ke bawah, lalu community bisa ke bawah, kira-kira gitu Diamond. Oke, kalau Kak Guntur? Besar banget kayaknya dampaknya kalau misalkan anak muda atau mahasiswa itu aware terhadap politik, isu-isu sosial. Karena ya seharusnya kayak gitu, seharusnya yang memberi pencerdasan kepada masyarakat luar, pada masyarakat umum, itu harusnya mahasiswa perannya di situ. Harusnya mahasiswa yang turun di situ untuk menjelaskan, untuk memberi untuk memberi pengertian bahwa ini tuh tidak berpihak kepada rakyat, atau ini tuh berdampak jangka panjang kayak gitu. Itu tuh karena yang disebut mahasiswa sebagai agent of change yang katanya kan. Terus kita tuh di situ mengawal tapi sambil kita mengajak untuk masyarakat luar atau anak muda pada umumnya itu berdiskusi, berdialog. Jadi kita melawan tapi kita ada isinya lagi. Oke, tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya mungkin sebelum kita masuk ke dalam closing, kita mungkin akan sedikit games terlebih dahulu nih supaya nggak tegang dan supaya yang nonton di rumah juga bisa lebih tertarik lagi untuk menonton video dari Batik pada hari ini. Oke, boleh? Ini jadi ada pro dan kontra. Mohon maaf. Waduh, menarik sekali. Pro kontra. Jadi mungkin di sini aku akan sedikit menjelaskan cara games itu seperti apa. Nanti aku akan memberikan sebuah pernyataan. Jadi kalau misalnya Mas Toto setuju bisa diangkat yang pro. Kalau misalnya memang kontra, kalau misalnya tidak setuju itu bisa diangkat yang
kontra seperti Oke. itu. Mungkin kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Oh ya, untuk games ini disebut dengan debat santuy pro atau kontra. Seperti itu. Dimulai dari pertanyaan pertama, apakah anak muda wajib terlibat dalam politik karena mereka penentu masa depan bangsa? Jangan dulu dijawab. Oh, jangan dulu. Kita hitung 1, 2, 3. Oh, sama-sama pro ya. Jadi mungkin boleh dikasih penjelasan terlebih dahulu nih. Dari mulai Mas Oto terlebih dahulu, silahkan. Oh ya pastilah tentu. Jadi kalau anak-anak muda ini dia terlibat karena mereka kan tadi ada pembabakan generasi ya. Generasi sekarang kita dipimpin banyaknya oleh generasi baby boomers dan masih ada baby boomers dan juga generasi X. Kalau daerah banyak generasi X. Walaupun sudah bermunculan generasi milenial masuk dalam pemerintahan. Tapi saya rasa memang selalu akan ada pergantian kepemimpinan, nantinya sirkulasi kepemimpinan. Nah itu yang harus dipersiapkan dari sekarang, apalagi kita akan menghadapi Indonesia emas. Jadi saya sangat setuju kalau memang anak muda itu terlibat dalam pendidikan politik, sosialisasi politik, bahkan mungkin ke politik praktis. Sangat senang kira-kira gitu. Kalau dari Kak Guntur sendiri? Mungkin untuk terjun ke dunia politik sangat luas ya, karena sebenarnya yang tadi saya juga udah ngomong, kita tuh bikin ruang diskusi, kita tuh ngerangkul teman-teman ruang lingkup gitu, terus kita bikin kolektif, itu tuh sebenarnya udah bentuk dari peduli terhadap politik gitu. Kalau menurut Guntur pribadi, kalau misalnya emang kita belum siap untuk masuk ke dalam sistemnya, untuk masuk ke ranah parlemen atau bahkan ke gedung parlemen gitu, kita tuh bisa membuat kolektif mulai dari kecil sama teman-teman sekitarnya aja dulu kayak gitu, untuk peduli terhadap isu-isu politik, isu sosial yang berada di antara mereka, entah itu isu kampus, peraturan kampus, atau bahkan yang baru-baru sekarang ini SPP dan SKS itu berubah jadi BKT karena kan itu kan menjadi kemunduran minat mahasiswa gitu. Oke, terima kasih Kak Guntur atas jawabannya. Selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Pro atau kontra? Yaitu politik terlalu kotor sehingga anak muda terlalu fokus di bidang lain seperti sosial dan kewirausahaan. Jangan dulu dijawab. 1, 2, 3. Ini akan ada sedikit perdebatan mungkin ya teman-teman. Boleh mungkin dijawab dari Kak Guntur terlebih dahulu yang pro, silahkan. Gimana politik terlalu kotor gitu ya? Iya, politik terlalu kotor sehingga anak muda terlalu fokus di bidang lain seperti sosial dan kewirausahaan. Aduh, salah lagi. Jadi mau ganti aja nih, mau ganti aja, Atau boleh. apa ya? Jadi jawabannya pro ya? Jawabannya kontra tadi. Oh jawabannya jadi Pro, kan? jadi kontra. Iya, iya. Oke boleh silakan diberikan alasannya. Kalau misalkan anak muda atau mahasiswa itu selalu menganggap politik itu kotor, politik itu apa ya istilahnya berat gitu, males kayak gitu. Terus lebih baik kewirausahaan atau apa tadi? Bisnis Atau dalam sosial ya gitu. kayak gitu. Nah itu tuh pasti ada di kewirausahaan, itu pasti ada berdampak dengan politik kayak gitu. Kalau misalkan mereka nggak peduli terhadap politik, mereka punya kewirausahaan, mereka punya usaha, itu pasti ada berdampak dengan politik kayak gitu. Nah kalau misalkan selalu dianggap kotor, yang tadi Guntur udah bilang juga, gimana caranya mahasiswa atau anak muda itu membenahi, membereskan gitu, dan meluruskan bahwa politik seharusnya tidak seperti ini kayak gitu. Terus juga memberi cerdasan kan kepada masyarakat atau anak muda yang lain kayak gitu. Oke, kalau dari Mas Toto? Ya jelas saya kontra, nggak setuju ya kalau dibilang politik itu kotor sehingga buat anak-anak muda alergi. Enggak kok, banyak sekarang anak-anak muda mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik. Tadi disampaikan sama Mas Guntur, politik itu kan luas, nggak hanya berpikir politik itu ya partai politik, enggak gitu ya. Saya itu kebetulan Diamond kan ngajar juga, dulu kan mengajar pengantar ilmu politik, terus komunikasi politik gitu ya. Pokoknya berbau terkait dengan politik, hukum ya, gitu ya. Itu pasti akan berhubungan dengan namanya masyarakat. Tadi
kesehatan, kebijakan pendidikan kita, ya. Tadi kebijakan terkait dengan bagaimana makanan, minuman itu kan semuanya berurusan dengan politik. Dunia usaha juga berbau dengan politik gitu ya. Kalau nggak ada urusannya sama politik, rasa-rasanya juga kayaknya nggak juga berjalan dengan lancar kira-kira gitu ya. Lalu juga dunia pendidikan itu juga perlu. Kenapa? Perlu adanya pendidikan politik gitu ya. Sosialisasi politik. Siapa yang bisa memberikan ruang diskusi, ruang pemahaman bagi politik, ilmu politik itu sendiri kalau bukan lewat pendidikan. Maka perlu sebenarnya. Jadi kalau dibilang politik itu kotor, enggak. Tapi politik ada saja aktor-aktor Diamond yang menjalankan kegiatan politiknya itu dengan cara-cara yang Machiavelli kira-kira gitu ya. Kalau Machiavelli kan menghalalkan segala cara kira-kira gitu loh. Jadi janganlah kita menggunakan. Jadi apapun itu ya dalam dunia pendidikan, kalau aktor pendidikannya nggak baik, ya juga masa kita melabelkan pendidikannya nggak baik? Enggak kan? Yang salah kan pendidikannya. Kalau misalnya agama nih ya, konteks ini nggak usah ngomong politik, ngomong agama. Kalau aktornya yang berbuat itu nggak baik, apakah ajaran agamanya yang nggak baik? Enggak kan? Aktornya kan yang kita tuju. Ya sama, politik sejatinya itu mensejahterakan, fokusnya untuk bisa mensejahterakan, membuat ketentraman, membuat kebaikan kira-kira gitu loh. Tapi ada aja aktor-aktor manusia-manusia yang memang dia ingin menghalalkan segala cara, bukan saja berambisi tapi berambisius kira-kira gitu. Dengan ambisius tadi dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan misalnya kekuasaan, untuk mendapatkan keinginannya, dan itu yang berbahaya kira-kira gitu Diamond. Makanya saya langsung angkat kontra. Jadi politik itu tidak kotor, tidak membuat harusnya anak-anak muda harus lebih aware harusnya dalam politik kira-kira gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, pro atau kontra perdebatan politik di media sosial lebih banyak memecah belah daripada menyadarkan anak muda. Sudah dipahami pertanyaannya? Langsung dijawab dalam hitungan 1, 2, 3. Pro dan kontra. Oh gini jawabannya berbeda, pasti akan ada sedikit perdebatan nih. Mungkin kita akan tanya terlebih dahulu dari Mas Toto, silahkan. Ya, lagi-lagi ini terkadang membuat unity, membuat persatuan, nggak juga selalu membuat perbedaan ya. Misalnya pada isu-isu terkait isu-isu tertentu, malah itu membuat warga, anak muda itu malah jadi bersatu. Media sosial itu, mereka mungkin mau melakukan pergerakan melihat teman-temannya juga, wah bagus nih isunya, wah keren nih yang mereka angkat, wah idenya bagus nih, mereka tergerak untuk melakukan aktivitas-aktivitas tadi. Tapi yang problem kan sebenarnya kalau itu membuat perbedaan, ya itu udah pasti akan ada perbedaan ya. Yang buat problem adalah kalau perbedaan itu semakin dipertajam, diperkuat, itu yang jadi masalah. Yang itu yang selalu di highlight misalnya, yang selalu diangkat ya. Padahal kan nggak selalu bahwa ruang-ruang diskusi dalam konteks media sosial itu membuat perbedaan, perpecahan, enggak. Kan kita tahu misalnya dalam isu pertandingan bola aja misalnya, kan membuat kita juga jadi bersatu sesama masyarakat Indonesia. Ntar melawannya fans dari luar negeri kira-kira gitu loh kan. Jadi ya kayak gitu-gitu ya sebenarnya membuat kita juga sentimennya juga nggak harus selalu negatif, tapi juga bisa kita ambil hal-hal yang positifnya, membuat unity, membuat persatuan, dan itu menjadi bagian dari hadirnya media sosial. Tapi juga punya potensi membuat perpecahan, tergantung lagi-lagi aktornya, bagaimana juga algoritmanya menentukan mau seperti apa. Karena juga kalau kita pernah ada baca hasil jurnal penelitian gitu ya, ternyata algoritma juga mempengaruhi sebenarnya bagaimana sentimen itu bisa bergerak positif atau negatif. Jadi bukan hanya kitanya, humannya, manusianya, tapi algoritmanya juga menentukan ya, kira-kira gitu. Oke, kalau Kak Guntur sendiri tadi kenapa jawabannya Pro tapi dengan catatan gitu. Tadi juga kata Mas Toto, tergantung algoritmanya, tergantung algoritma dari sosial medianya. Karena sekarang banyak banget oknum-oknum gitu yang melempar isu sosial atau melempar adanya aksi gitu, adanya kekecewaan, adanya kemarahan gitu. Itu bukan cuma apa ya, bukan dia yang merasa apa ya bahasanya,
bukan menyuarakan kepentingan bersama gitu, tapi ada kepentingan pribadi. Jadi dengan golongan iya, pribadi. jadi aksi titipan yang banyak ditunggangi atau segala macam, nah itu tuh yang jadi perdebatan kayak gitu. Makanya tadi Guntur juga bilang kalau misalkan kita menerima isu, menerima berita atau apapun, itu tuh selalu kita lihat dulu datanya, faktanya, terus ini sumbernya juga dari mana kayak gitu. Terus juga kalau misalkan emang banyak banget kan sekarang buzzer yang di luar itu dari bayaran dari entah dari mana kayak gitu untuk membawa narasi yang sebaliknya gitu kan, yang tidak sebagai mestinya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan yang terakhir, mungkin ada pertanyaan dari saya nih. Kira-kira politik Ini masih digital- pro kontra? Belum Pak, ini belum. pertanyaan Oh, saya. pribadi. Apakah politik digital itu lebih efektif untuk kampanye politik mahasiswa dibandingkan dengan cara konvensional? Ya tentu, kalau dari saya tentu ya, karena udah perkembangan teknologinya udah masuk ke kita, jadi sangat mempengaruhi bagaimana sebenarnya pendidikan politik itu nyampe ke ruang-ruang. Ya termasuk kan podcast ini. Podcast Batik ini juga kan bagian dari ruang kita untuk melakukan sosialisasi politik, pembelajaran politik dengan cara yang lain, nggak harus selalu di kelas, tapi kita bisa berdiskusi tadi ya, dari teman-teman praktisi ini langsung aktivis kira-kira gitu, lalu saya sebagai akademis gitu, sebagai akademisi melihat seperti apa sih sebenarnya gambaran-gambaran ini bagus ruang-ruang seperti, jadi pasti akan sangat berhubungan dan saling mempengaruhi. Kalau dari Kak Guntur? Kalau misalkan kita pakai gaya-gaya seperti dulu lagi atau 98 atau 2000-an lah kayak gitu, percuma adanya teknologi kayak gitu kan, percuma adanya media tapi kita nggak menggunakannya dengan baik, kita masih pakai cara yang lama. Toh kalau misalkan kita mempergunakan dengan baik teknologi atau mempergunakan dengan baik media, masyarakat atau anak muda pada umumnya tuh jadi lebih paham, jadi lebih melek akan isu-isu politik kayak gitu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir. Pro kontra nih? Masih pro dan kontra Oke. pastinya. Pertanyaan yang terakhir yaitu adalah kesempatan anak muda untuk berperan di politik masih sangat terbatas. Pro atau kontra? 1, 2, 3. Kontra dan pro. Ini lagi-lagi akan ada sedikit perdebatan nih. Mungkin kita akan tanya dulu penjelasannya ke Mas Toto, silahkan. Ya, saya langsung lah to the point. Wakil presiden kita kan anak muda. Lalu terbatas dari mana? Banyak anggota dewan kita juga anak-anak muda, anak-anak generasi Z, anak generasi milenial. Mereka terbuka di ruang-ruang. Sekarang juga banyak pengajar-pengajar juga muda gitu ya, untuk memberikan edukasi politik kira-kira gitu. Jadi kayaknya nggak terbatas deh kalau sekarang. Jadi memang sangat dibuka ruangnya untuk anak-anak muda untuk juga berpartisipasi dalam politik. Ingat, politik ya, bukan politik praktis. Jadi terbuka. Kalau politik praktis seperti misalnya Bapak Wapres kita gitu ya, Mas Gibran, itu kan udah ada. Jadi banyak kepala daerah juga muda-muda kok sekarang. Jadi udah sangat terbuka sekali kira-kira gitu ya. Sirkulasi politiknya sudah sangat baik gitu ya. Tinggal bagaimana sebenarnya anak-anak muda sekarang bisa memanfaatkan momentum ini untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan yang sebelumnya nggak baik menjadi lebih baik. Karena tadi lagi-lagi politik itu kan kalau satu kata, kalau Diamond nanya ke saya apa untuk apa, kebaikan, kira-kira gitu Diamond. Baik. Kalau Kak Guntur, kenapa tadi jawabannya pro? Tadi Mas Toto bilang keterbatasannya dari mana gitu Iya kan. betul. Kalau menurut saya pribadi mungkin ada beberapa keterbatasan. Nggak usah jauh-jauh isu sosial atau isu nasional lah, isu-isu di kampus pun dari pihak struktural atau bahkan yang lebih atasnya lagi itu membuat kebijakan atau membuat kewenangan-kewenangan itu tanpa adanya mahasiswa di situ, tanpa adanya diskusi ruang di situ dengan mahasiswa. Jadi seenak-enaknya mereka membuat kebijakan seperti itu. Nah dari situlah muncul dari Guntur itu muncul ada pro kayak gitu, karena keterhambatan atau keterbatasan itulah yang membuat anak muda tuh tidak diajak atau tidak diajak diskusi bareng atau membuat kebijakan kayak tersebut. Contoh kebijakan apa kalau boleh tanya? Kayak kebijakan yang di kampus ini peraturan jam malam, karena kan dulu itu di 2022
mungkin masih ada itu mungkin masih belum ada peraturan jam malam. Pas 2022 akhir atau 2023 awal itu tuh tiba-tiba lah ada peraturan jam malam itu. Jadi itulah yang membatasi anak muda atau yang membatasi mahasiswa itu tidak ada kreativitas. Jadinya pagi sampai sore itu mereka sudah aktif di kelas akademisi. Nah terus waktu buat mereka berorganisasi atau mereka berdiskusi atau mereka membuat kreativitas itu nggak ada. Sampai jam berapa? Sekarang itu sampai jam 7 atau sampai jam 8 tuh kita semua tuh udah disuruh pulang. Jadi nggak ada, itu yang maksud Guntur keterbatasan itu kayak gitu. Tapi kan ada ruang-ruang tadi, ada ruang misalnya kita di satu tempat, tapi kita bisa juga sekarang ada perkembangan teknologi ya, kita bisa menggunakan conference-nya lewat Zoom meeting, meetingnya bisa Zoom meeting gitu ya. Habis sudah ketemu langsung, kalau memang masih ada yang perlu dibahas bisa Zoom meeting gitu ya. Saya ngelihat dari sudut pandang lain, saya tidak kontra atau pro dalam kebijakan tersebut ya, tapi saya coba pengen berada dalam posisi yang kayaknya kita harus objektif juga. Kenapa? Kita perlu tahu kenapa ada jam malam misalnya. Saya perlu tahu juga kenapa harus ada jam malam, esensinya. Kalau itu semua sudah dijelaskan secara rasional, kayaknya mungkin bisa diterima juga kali ya sama Mas Guntur dan teman-teman. Ya, disitulah keterbatasannya. Kita minta kajian akademik, kenapa urgensinya itu apa adanya jam malam. Terus juga dari SPP, SKS berubah jadi BKT itu kenapa? Kayak gitu. Itu kita selalu menanyakan, tapi tidak ada jawaban. Terus selalu advokasi. Terus kita kemarin juga sempat bikin aksi yang kita camping seminggu sama anak-anak keluarga besar mahasiswa Universitas Pakuan BMKBM. Itu di situ. Nah sampai sekarang tuh nggak ada output, nggak ada tanggapan dari yang di atas. Oke. Pak Toto ingin menanggapi lagi? Ya, memang ini sejatinya memang harus dibuka tadi ya ruang-ruang diskusi atau minimal teman-teman ini dapat informasi yang cukup lah kenapa kebijakan itu harus dilakukan kira-kira gitu ya. Kan minimal itu ya. Mungkin bisa jadi pada saat proses kebijakan itu dibuat ya mungkin mereka tidak dilibatkan, mungkin ada kebutuhan internal, ada hal-hal lain yang mendesak, tapi mungkin teman-teman juga perlu mendapatkan penjelasan, dan penjelasan itu menjadi hal yang penting mungkin bagi teman-teman gitu ya. Makanya sebenarnya tadi kalau dalam konteks tadi ya bisa kita lewat tadi media sosial, kita bisa bertanya langsung gitu ya. Kalau memang keran-kerannya semuanya ditutup ya cobalah kita melakukan hal-hal yang memang pendekatan-pendekatan yang lain perlu agak lebih lebih cerdas lagi kira-kira gitu loh. Seperti apa modelnya nanti bisa dibicarakan sama teman-teman semua. Tapi betul, yang harapannya kan cuma satu ya, mendapatkan argumentasi ya, penjelasan kira-kira gitu ya. Kenapa kebijakan A itu harus terjadi, kenapa kebijakan B itu harus terjadi. Saya rasa penting juga untuk bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa kira-kira gitu. Oke. Berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman semuanya. Tadi sudah saya sampaikan ada 4 pertanyaan mengenai games pro dan kontra, dan itu sudah menandakan bahwa berakhirnya sudah podcast kita pada hari ini. Nah, mungkin di sini Kak Guntur dan Mas Toto bisa memberikan pesan ke Kak Guntur terlebih dahulu buat teman-teman semua nih, teman-teman mahasiswa yang masih ragu atau takut terlibat dalam politik. Ada nggak pesan atau tips dari Kak Guntur? Mungkin banyak cari-cari relasi gitu, banyak ngelihat sosial media tentang isu-isu politik atau isu sosial. Nah mulai juga ngerangkul teman-teman yang perjuangan atau yang suka ikut dengan ikut dengan perlawanan atau apapun itu, belajar diskusi bareng, terus juga baca buku, kita bedah buku bareng-bareng. Jangan takut mulai terjun ke politik, jangan takut untuk melek terhadap isu-isu di politik, terus tetap semangat menghadapi kekecewaan publik, kekecewaan masyarakat yang sudah dibuat gitu kan, kebijakan-kebijakan yang nggak jelas kayak gitu. Karena kata Prabowo Dianantatur tuh, didiklah masyarakat dengan organisasi, tetapi didiklah
pemerintah dengan perlawanan. Keren banget teman-teman. Selanjutnya untuk Mas Toto, pertanyaannya adalah apa pesan Mas Toto buat mahasiswa sekarang soal pentingnya tetap peka dan melek politik meskipun situasi politik nasional saat ini kadang bikin malas dan diikuti anak muda. Sebenarnya sama aja, Diamond. Saya di beberapa sesi pertemuan kalau ditanya apa sih pesannya untuk teman-teman muda terkait dengan tadi relevansinya pertanyaan kamu, ada 3 hal. Pertama, baca, ya, baca gitu ya. Tadi udah disampaikan juga. Kalau kita baca situasinya, baca bukunya, baca datanya, itu membuat kita jadi semakin terbuka. Jadi pikiran kita tuh terbuka, jadi open mind gitu, bukan yang fixed mind, kira-kira gitu loh. Yang kedua, setelah kita membaca adalah berpikir. Gunakan pikiran kita seoptimal mungkin, sebaik mungkin. Jangan dibiarkan diam begitu aja, karena sejatinya memang pikiran kita nih, akal kita, otak kita tuh emang harus digunakan seoptimal mungkin. Dari tadi kita membaca data, membaca situasi, membaca lingkungan, membaca buku gitu ya, membaca jurnal, banyak yang bisa kita baca, kira-kira gitu ya. Lalu kita pikirkan yang berikutnya, setelah kita sudah baca, kita sudah pikirkan baik-baik, kita bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Berikutnya adalah bertindak, act gitu ya, berbuat sesuatu, bergerak, kira-kira gitu loh. Percuma kita banyak baca buku, kita banyak mikir tapi nggak berbuat apa-apa nih. Jadi yang paling terakhir yang menjadi penting juga adalah ketika kita punya basic knowledge gitu ya, berikutnya adalah kita bisa menjalankan semua pikiran kita itu menjadi sesuatu yang nyata, kira-kira gitu. Itu mungkin Diamond, 3 hal. Baca, yang kedua Menulis, bukan dong menulis. Yang kedua berpikir, berpikir, yang dan ketiga bertindak. Kira-kira gitu. Oke, ya. tepuk tangan lagi teman-teman semuanya. Oke, sebagai pertanyaan closing, saya akan kembali mempertanyakan pertanyaan yang tadi saya awal sampaikan. Jadi anak muda zaman sekarang itu apatis atau kritis sih Pak? Mas Toto, silakan. Ada yang apatis, ada yang kritis. Lagi-lagi kita harus baca datanya. Baca datanya seperti apa? Karena saya ngeliat juga ada anak-anak muda yang kritis, ada kritis banyak. Mas Guntur termasuk yang kritis juga gitu loh. Tapi ada nggak yang apatis? Ya banyak juga yang apatis gitu loh ya. Tapi berapa persentasenya kita harus lihat data lah, harus lakukan survei di Indonesia, di daerah ini, daerah itu, daerah X gitu. Kita lihat nih, baru kita bisa tahu nih kita harus seperti apa. Kira-kira gitu. Oke, kalau dari Kak Guntur sendiri? Tadi kata Mas Soto juga bilang ya banyak juga yang kritis, tapi bukan berarti mereka tidak mau menyuarakan gitu kan, tidak mau menyuarakan hal-hal tersebut. Tapi mungkin mereka memilih jalannya untuk berbeda, memilih gue bersuara di sosial media aja deh, gue ikut petisi online atau template di story kayak gitu kan. Terus juga sekarang tuh banyak banget kalau konten-konten kreator digital itu yang membahas isu terkini, kan kita tinggal repost kayak gitu kan udah bentuk perlawanan. Karena sekecil apapun perlawanan itu kan tetap perlawanan kayak gitu. Nah dari situ juga untuk yang kritis juga mungkin tetap idealis, mungkin juga jangan malah jadi kayak ya yang sudah-sudah kayak gitu kan. Terus mengajak teman-temannya yang masih apatis kayak gitu untuk berdiskusi atau terjun, yuk kita bareng-bareng kita ngawal politik ini, kita mengawal kebijakan ini kayak gitu. Saling rangkul lah. Oke. Baik Sobat Batik semuanya, berarti sudah terjawab ya. Dan karena pertanyaan juga sudah terjawab, berarti podcast hari ini, podcast Batik sudah berakhir. Jadi untuk itu mari kita berikan tepuk tangan yang semoga informasi yang tadi Mas Toto dan Kak Guntur sampaikan dapat diterima oleh kalian semua yang nonton video ini. Jadi untuk semuanya jangan takut untuk berpolitik dan jangan ragu untuk kritis dengan dunia politik. Saya Demulkit Hakim, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.